Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dalam mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Kelompok kami beranggotakan yaitu Syifa Aulia dengan NIM 2014200006. Kemudian ada saya sendiri Farah Aulia Asfar 2014200013. Kemudian ada Siti Mariam dengan NIM 2014200025. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau yang disebut dengan KDPP LKS disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Kerangka dasar adalah konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka dasar ini berguna sebagai acuan untuk, yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian yang ketiga, sebagai auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan ini disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Kemudian yang keempat, sebagai para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian ada ruang lingkup KDPP LKS ini. Yang pertama, tujuan laporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga ada definisi, yaitu pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Kemudian ada paradigma akuntansi syariah. Sebagai suatu bangunan teori akuntansi, KDPP LKS ini memiliki struktur yang terdiri dari yang pertama ada paradigma sebagai landasan paling mendasar, yang kedua ada asas yang ditegakkan sebagai prinsip sebagai pilar-pilar, dan yang ketiga ada karakteristik sebagai tampilannya. Paradigma akuntansi sendiri adalah sebuah amanah, yaitu alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah sebagai titipan yang dipercayakan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu material dan spiritual. Kemudian pembahasannya tentang asas transaksi syariah. Transaksi syariah ini berasaskan pada 5 prinsip. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua ada keadilan atau adalah. Yang ketiga ada kemaslahatan atau maslahah. Dan yang keempat ada keseimbangan yaitu tawazun. Dan yang kelima ada universalisme atau syumuliyah. Nah, prinsip persaudaraan itu apa sih? Prinsip persaudaraan atau ukhuwah ini merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Lalu ada prinsip keadilan, yaitu untuk menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak untuk melakukan dan sesuai dengan posisinya. Dalam transaksi syariah, melarang adanya unsur riba, yaitu unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadl. Yang kedua, melarang adanya unsur kezoliman, yaitu yang membuktikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Kemudian melarang adanya hukum maisir, yaitu unsur judi dan sikap spekulatif. Kemudian melarang adanya goror atau unsur ketidakjelasan, dan melarang adanya haram, yaitu unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Kemudian ada prinsip kemaslahatan, yaitu esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi 2 unsur, yakni kepatuhan syariah atau halal, serta bermanfaat, membawa kebaikan atau thayyib, dalam sebuah aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Kemudian transaksi syariah yang dianggap bermaslahah harus memenuhi syarat keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap yang pertama ada akidah, keimanan dan ketakwaan.
yang kedua ada akal, yang ketiga ada keturunan, yang keempat ada jiwa dan keselamatan, dan yang kelima ada harta dan benda. Kemudian ada prinsip keseimbangan yaitu tawazun, yakni meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat maupun publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah ini juga tidak hanya menekankan pada memaksimalkan keuntungan perusahaan semata, namun juga untuk difokuskan agar semua dapat merasakan keseimbangan akan manfaatnya. Kemudian ada prinsip universalisme, yakni esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Semua dengan semangat kerahmatan semesta yaitu rahmatan lil alamin. Kemudian ada karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan. Di antaranya adalah yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kemudian yang kedua, ada prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Kemudian yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Kemudian yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharar dan tidak mengandung unsur haram. Dan karakteristik yang kesembilan yaitu tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, karena keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gunmu bil gurmi. Kemudian yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Kemudian yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau rishwah. Sesi Mariam dengan NIM 2014-225 akan melanjutkan yaitu poin E, tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu informasi kepatuhan entitas syariah terhadap kepatuhan prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Kemudian yang ketiga yaitu membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Kemudian yang keempat yaitu informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh, penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian yaitu posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan. Posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas. Informasi kinerja entitas syariah, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Adapun informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama periode laporan. Kemudian yaitu catatan dan skedul tambahan. Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul tambahan serta informasi lainnya. Misalnya yaitu laporan tersebut mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dan kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula mencakup pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas syariah dan setiap sumber daya dan kewajiban obligation
yang tidak dicantumkan dalam neraca seperti cadangan mineral, informasi segmen-segmen industri dan geografi, serta pengaruhnya pada entitas syariah. Akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk informasi tambahan. Kemudian poin yang F, yaitu yang pertama ada dasar aktual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, yang diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar aktual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. Kemudian poin yang G, yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Kemudian yaitu relevan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kemudian yaitu keandalan. Yang pertama yaitu penyajian jujur, yang kedua substansi mengungguli bentuk, kemudian yaitu yang ketiga netralis, yang keempat ada pertimbangan sehat, dan yang terakhir yaitu ada kelengkapan. Kemudian yaitu dapat dibandingkan. Membandingkan laporan keuangan entitas syariah antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren, posisi, dan kinerja keuangan. Kemudian yaitu membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Kemudian yaitu poin yang H, kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama yaitu tepat waktu. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Kemudian yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi atau perpasif daripada suatu karakteristik kualitatif. Kemudian yaitu penyajian wajar. Laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari atau menyajikan dengan wajar informasi semacam itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.